Halo rekan admin kantor semuanya. Tentunya setiap hari dalam bekerja kita tidak pernah lepas dari komputer atau perangkat elektronik yang lain. Dan kalau sesi kemarin kita diskusi terkait dokumen elektronik, arsip dalam bentuk digital ya, yang itu bisa jadi ada di percakapan kita di WA atau di email-email kita. Kalau secara resmi seringkali itu ada di email. Tetapi itu arsip atau berkas yang kita terima. Tapi kita juga tidak hanya menerima, tapi kita juga membuat. Dan seringkali kita lupa bahwa pada saat kita membuat, kita beri nama apa, kita masukkan ke folder mana, ya. Dan di komputer kita udah cukup banyak tuh folder-folder, ya, panjang. Setiap kali kita bikin folder baru kita masukkan. Dan nama-nama nggak pernah standar. Dan kenapa seperti itu? Karena memang bisa jadi ya dari perusahaan juga tidak ada standarisasi penamaan file, folder, dan metode penyimpanan yang pasti, itu ya. Jadi tidak ada standar. Teman-teman, rekan-rekan dan sahabat teman-teman di kantor masing-masing menyimpan dengan caranya masing-masing, dengan kesukaannya masing-masing memberi nama, gitu ya. Jadi tidak ada yang standar. Bahkan dalam satu ruangan yang sama. Masalahnya bagaimana? Masalahnya pada saat muncul ya itu dibutuhkan. Jadi ada rekan lain yang membutuhkan, ada pimpinan yang membutuhkan, tidak bisa menemukan data tersebut, berkas tersebut di komputer kita. Dan misalkan suatu saat kita menggantikan orang yang lama ya, dan kita mendapatkan warisan komputer tersebut. Pada saat kita mendapatkan warisan, kita nggak ngerti gimana dia cara menyimpan foldernya, filenya, dan cara menamanya seperti apa. Karena memang tidak ada transfer knowledge sebelumnya. Jadi kita searching di Google, di Windows Explorer misalkan, kita nggak menemukan. Kita mulai panik pada saat itu pimpinan membutuhkan. Kenapa? Karena sekali lagi nggak ada standar. Dan pada waktu kita bekerja, kemudian kita digantikan, masalah itu akan terus berulang dan rekan kerja yang menggantikan kita juga akan kebingungan bagaimana menemukan dokumen atau arsip yang pernah kita simpan di komputer kita. Oleh sebab itu rekan, saya sarankan kalau kita ingin lebih mudah ya dalam menemukan kembali file digital kita, rekan sudah mulai memikirkan membuat standar penamaan file misalkan. Contohnya misalkan kalau semua file penawaran namanya itu harus dimulai dengan penawaran underscore bulan, tahun, atau nomor penawaran. Semua penawaran akan dibuat standar penamaan file seperti itu. Dan setiap bulan atau setiap minggu teman-teman bisa membuat folder baru. Nah, folder pertama penawaran bulan Januari, isinya di dalamnya subfolder penawaran minggu pertama. Di penawaran minggu pertama isinya file-file penawaran tanggal berapa, bulan apa, underscore, ditujukan kemana mungkin, ya, tahun berapa, atau apapun itu yang membantu rekan semua bisa mencari dengan cepat. Nanti pada waktu kita diskusi terkait standarisasi penamaan folder, penamaan file, ya, penamaan berkas yang dalam format digital, kita akan coba kulik, kita coba ulas tuntas bagaimana mekanisme yang baik yang bisa teman-teman bisa segera lakukan. Tapi yang terpenting mulai sekarang, mulai dulu membuat standar penamaan file dan membuat standar penamaan folder. Dan standar itu idealnya juga dijadikan standar untuk rekan-rekan yang lain. Misalkan kalau rekan-rekan jabatannya udah cukup tinggi ya, memiliki beberapa anak buah, minimal anak buah dari rekan-rekan semuanya diminta untuk membuat standar yang sama dengan yang rekan-rekan buat dalam saat mereka menyimpan dokumen atau file digitalnya. Nanti akan berkembang melebar ke departemen yang lain sampai ke perusahaan. Atau diusulkan ke pimpinan, Pak, Bu, yuk kita bikin standar penamaan file, standar penamaan folder, dan mekanisme pemfolderan gitu ya.
yang ada dalam komputer kita masing-masing, yang ada dalam server, supaya satu kantor ini punya standar. Mungkin beliau karena kesibukannya, karena banyak yang dipikirkan, lupa pekerjaan sederhana ini. Tapi rekan untuk bisa lebih memudahkan pekerjaan, nggak ada salahnya rekan bisa mengajukan ide untuk perusahaan agar membuat standarisasi. Ide kecil seringkali merubah hal besar, dan itu bisa dimulai dari rekan-rekan. Sampai ketemu di diskusi kita berikutnya.